Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar Leo? Leo, ketemu lagi nih sama Leo. Aduh, keuangan aku sama Leo ki. Pirek kabarmu rek? Boleh deh nanti komen ya. Oh ya, dari kota mana sedulur Leo yang hadir? Monggo komen dulu. Kita masuk ke Juni ya, readingannya ya. Kita akan kupas secara mendalam di Juni. Dan seperti biasa ya, videonya juga nggak diedit. Jadi kalau audionya kurang enak ya, saya mohon maaf ya. Leo, oke. Oke. Seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan, dan energinya bisa vice versa. Oke. Gemes nih sama energi Leo ini. Juni, selamat datang di Juni. Oke. Lur, kenapa lur? April, Mei, kok kamu berantakan banget rasanya? Wow. Leo, why? Oke deh, nanti saya kupas juga ya tentang si Leo itu sendirinya, agar kamu bisa mengkoreksi diri. Oke Leo, saya akan bahas dulu di sini untuk masalah keuangan kamu ya, atau finansial di Juni 2025. Kalau bicara tentang rezeki, Leo, kata kuncinya cuma satu: ketenangan dirimu, kestabilan dirimu, itu kunci dari kerezekianmu. Kalau Leonya emosinya naik turun, pikirannya rame, perasaannya suka ngedumel, ya banyak pikiran lah, ya sama rezekimu pun juga kerasa seret nanti. Itulah ya. Kan dulu sering saya bahas tentang itu. Itu kuncinya cuman. Jadi ya balik lagi ke diri Leo lagi sih. Kalau memang kamu pengen rezekinya lancar, ya udah kamu harus tenangin diri kamu. Terutama hati-hati dengan emosi lah, kayak biasa ya. Kenapa? Karena emosi itu adalah hawa panas yang kamu pancarkan ke alam ini. Jadi akan diserap oleh alam ini menjadi negatif juga nantinya. Hati-hatilah ya. Ya semoga aja sih Leo nggak gampang emosi sih ya kayak gitu. Karena ya di Juni ini teman-teman semuanya, saya mau tegasin aja ya untuk Leo di sini, tolong banget di Juni 2025 ini ya, lebih baik kamu banyak bersabar, banyak tenang, dan banyak fokusin ke diri kamu ya. Dan satu hal lagi, tolong jaga lisan. Oke? Kenapa? Karena gini lur, yang saya khawatirkan adalah kalau kamu itu terlalu ceplas-ceplos dengan orang, ini bisa membuat orang sakit hati, kecewa, atau apa ya gitu. Karena ya ada sih beberapa di antara Leo ini yang punya karakter tuh orangnya apa adanya sih sebenarnya. Kalau saya sih paham ya, artinya saya lebih suka sih sama orang yang ceplas-ceplos gitu loh. Karena orang yang ceplas-ceplos itu mereka nggak nutup-nutupi gitu. Jadi mereka itu bener-bener apa adanya gitu loh ya, sama sekali nggak nutup-nutupi. Cuman negatifnya adalah terkadang ya, sifat spontanitas dari Leo itu sendiri loh ya, yang mungkin kurang kurang diterima oleh lingkungan ya, atau lawan bicara si Leo itu sendiri kayak gitu. Jadi hati-hati ya di Juni.
hati-hati dengan komunikasi ataupun lisan kamu, ya, karena ini bisa membahayakan. Pasti bisa ribut nanti sama orang. Ya, orang ini bisa siapapun sih, bisa orang terdekat kamu atau apa, ya. Dan saranku sih, ini tak kasih clue lagi. Siapa nih di antara kamu yang hobinya ngelabrak? Ya, nggak suka langsung datengin dilabrak, marah, bla bla bla. Kalau ada di antara kamu yang kayak gitu, udah deh, di Juni ini jangan ya. Itu akan jadi masalah besar banget nantinya. Kayak gitu, Leo. Dan untuk masalah dari segi keuangan tuh, masalah keuangan di sini harap sabar teman-teman Leo. Mungkin ada di antara kamu yang punya rencana mau nagih duit nih di Juni ini, ya sabar lo ya. Karena ini agak ulet nih yang kamu tagih ya, ini belut nih ya. Belut listrik pula nyentrum. Hati-hati nanti kamu bisa ribut sama dia gitu. Ya, jadi coba untuk dikomunikasikan dengan baik aja sih. Gitu. Karena wow, situasi di Juni ini lebih kepada keadaan di sekitar Leo itu sendiri. Ya kamu capek kan, jujur aja sih capek banget sebenarnya dengan segala sesuatunya, apalagi April, Mei. Tahu sendirilah bulan itu. Bulan yang luar biasa, amazing banget. Tantangan dan godaan dan cobaannya luar biasa untuk Leo. Ya kan? Nah, ya saya sendiri sih nggak bisa menyalahkan si Leo itu sendiri ketika Leo tuh sensitif. Wah, Leo tuh pemarah. Wah, Leo tuh begini. Ya, mereka nggak tahu. Itu Leo tuh malah sebenarnya asik karakternya gitu. Apa adanya aja sih gitu orangnya gitu. Cuman tuh tadi karena lingkungan yang nggak memahami gitu loh. Dan kamu sebenarnya capek juga sih ngadepin mereka ini yang, waduh, nggak tahu ya, hampir hampir everyday lah gitu. Kayak ngusik kamu, gangguin kamu atau apa kayak gitu. Jadi di bulan ini ya semoga Leonya nggak gampang kepancing emosi ya. Karena lingkungan atau orang di sekitar kamu nih jengkelin, jelehin. Ya gitu Leo, serius. Oke, jadi balik lagi ke masalah keuangan. Tolong masalah duit nih sensitif banget, hati-hati. Ya, bisa ribut, bisa bermasalah, bisa rame hanya karena uang. Entah itu uang, entah itu masalah warisan nih, ribut nanti nih. Hati-hati lo ya. Pokoknya terkait masalah materi ini bisa ribut, hati-hati. Yang penting teman-teman Leo, pesanku sih, ya semoga kamu nggak kepancing aja sih ya. Karena untuk masalah duit saya nggak tahu sini sensitif banget rasanya ya. Dan satu hal lagi Leo, mulai di Juni saya tegasin untuk semua Leo, ini masalah keuangan sedang tidak baik-baik saja. Ya, secara global kita tahu, ya kita pakai logika dulu ya. Secara global, secara negara, secara Indonesia ini, ya hampir setiap orang lagi gejolak masalah ekonomi. Itu secara umumnya ya, kayak gitu. Cuman kalau untuk Leo sendiri, clue-nya adalah bulan ini penuh dengan ketidakpastian. Hati-hati ya. Satu, pikirkan, renungkan apapun tindakan keputusanmu tentang finansial, tentang duit. Mau beli apa, pikir dulu. Jangan main beli-beli aja, nanti kamu nyesel. Gitu. Kemudian, eh kalau misalkan nih, kamu ingin membeli sesuatu, tapi karena permintaan dari pasangan, atau orang tua, atau apa, ya mereka menyarankan mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, bla 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 bla. Kalau ada seperti itu, saranku cerna dulu deh, ya, pahamin dulu. Jangan kebawa emosi dulu nih. Itu. Kemudian tak kasih clue lagi, kenapa? Ini kalau kamu rasain aja loh ya. Ada nggak di antara kamu itu merasa entah kenapa setiap menjalin hubungan itu ya gitulah ya. Dan kamu kayak bingung sama orang-orang yang berkaitan atau bersinggungan sama kamu, entah itu orang dekat kamu atau siapapun itu ya. Kamu merasa bingung dengan sifat mereka, tapi tak kasih tahu, mereka juga bingung dengan sifat kamu. Kenapa? Karena di sini ada satu hal yang harus kamu renungin loh ya. Ada nggak di antara kamu, kalau ngobrol atau berbicara dengan lawan bicara itu, nggak dipahami dulu, ya?
Pahami dulu baru dijawab. Gitu. Oke. Ini masalah komunikasi berantakan loh, jujur aja sih. Direnungin lah, ya. Perlu diperbaiki masalah komunikasi. Jadi, ketika kamu berkomunikasi dengan siapapun, tolong pahami dulu apa yang disampaikan, apa yang dikatakan lawan bicara itu gitu loh. Agar si lawan bicara ini ya bisa mudeng ngobrol sama kamunya. Karena jujur saya coba untuk sampaikan loh ya, saya sampaikan apa sih yang mereka rasakan. Orang di luar Leo ini yang mereka rasakan tentang Leo apa? Nah, ini masalahnya tadi. Masalah komunikasi, ya. Tapi ini tidak semua dari Leo sih. Kalau kamu ngerasain aja sih. Kalau kamu gak ngerasain berarti bukan energimu. Ya, tolong ya komunikasinya. Ini sering banget terjadi salah paham, akhirnya ribut gitu loh. Ya, rame. Kamu ngerasa capek sebenarnya ya karena kamu sendiri mungkin nggak sadar dengan diri kamu. Oh, kamu merasa dirimu benar, baik. Ya, kamu bicara juga baik. Kamu bicarakan benar. Iya, menurut kamu. Tapi menurut lawan bicara kamu gimana? Mereka bisa memahami nggak gitu loh. Karena yang kurasakan di sini, mereka itu, lawan bicara kamu ini merasa si Leo itu terkadang terlalu menggali gitu ketika ada perdebatan atau sesuatu. Itu terlalu menggali banget. Nah, ya, hati-hati lo ya. Oke, masalah komunikasi tolong diperbaiki. Jadi keluhnya pahami dulu apa yang dikatakan, baru dikomentarin atau dijawab. Karena kasihan nanti si lawan bicara kamu nggak paham ya dengan gaya atau bicaranya. Kayak gitu sih. Itu sih yang perlu diapain ya, Leo. Lanjut lagi di sini teman-teman Leo. Leo di bulan ini kamu tegas banget sepertinya ya. Satu tegas dan ya Leo itu kan orangnya AA BB sih. Ya, jadi wajar lah. Jadi gini sih maksudnya. Kalau ada di antara kamu itu yang pernah dikecewain orang, ya, dan kamu memaafkan, ini orang ngulah lagi nih di bulan ini. Ya kamu Leonya nggak akan memaafkan. Bener-bener nggak bisa maafin. Udah sakit bener gitu. Ya tentang kekecewaan lo di sini energinya. Kayak gitu. Jadi ini di Juni untuk siapapun di luar sana yang membuat Leo kecewa, membuat Leo sakit, ya Leo nggak akan bisa maafin. Bener-bener ya kayak gitu sih. Lanjut lagi di sini teman-teman semua. Untuk masalah karir, ya jujur sih masalah karir ini hanya tentang lingkungan, ya. Ya kan, capek kan kamu sama manusia-manusia itu dengan lingkungan-lingkungan itu sehingga membuat kamu kadang aduh, beku. Hatimu tuh menjadi beku sama mereka-mereka. Kamu ngerasa semua orang di lingkungan itu banyak sekali toksiknya sama kamunya gitu. Ya, ya masalah karir yang dihadapi lo cuman itu sih energinya lingkungan. Hati-hati lo ya. Di Juni ini orang-orang di sekitar Leo, di sekitaran pekerjaan Leo ini yang berkaitan sama Leo ini ini nggak tahu ya. Ini usil banget sih ya gitu. Capek sebenarnya Leo ngadepin ini tuh sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi ya. Satu sisi ya kamu butuh kerjaan gitu. Terus kemudian kalau ada di antara Leo, siapa nih di antara kamu yang berpikir semua orang di lingkungan kerjaku toksik semua mas, parah semua mas, konyol semua, gila semua, bla bla bla. Ya satu aja tak kasih clue. Hati-hati dengan asumsi pikiranmu. Hati-hati dengan logikamu sendiri. Ya, hati-hati dengan pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu nilai tentang orang lain itu atau teman kerjamu itu sendiri, yang kamu pikirkan itu belum tentu benar. Ya. Kemudian masalah karir ya ini ada kaitan dengan masalah komunikasi sebenarnya. Ya.
Makanya tadi saya singgung sedikit tentang komunikasi tadi, dan di karirin juga harus kamu berhati-hati banget dengan masalah komunikasi. Ya, kamu jujur sih ini sangat rawan banget dengan kesalahpahaman. Ya, makanya tadi saya ada koreksi sedikit tadi di awal ya tentang si Leo sendiri, mungkin ada yang agak salah di situ, ya perlu kamu perbaiki aja. Ya, jadi untuk masalah karir ini sebenarnya nggak ada yang gimana sih. Ya, yang penting kamu satu sisi ya stabilkan pikiran kamu sih. Ya jujur sih Leo memang di Juni banyak yang ada kemungkinan di antara Leo ini pengen pindah kerja, pengen pindah bener nih gitu. Kalau nggak pindah ya mungkin ada yang punya plan, aku mau buka usaha aja lah, malas kerja gini-gini. Karena ya sakit banget sih sebenarnya lingkungan kerjanya ini gitu loh, membuat Leo itu, ya. Kemudian hati-hati dengan apa yang kamu takuti. Ya, hati-hati dengan ketakutan kamu. Makanya di sini Leo, kita kasih tahu lagi ya, overthinkingmu, kecemasanmu tentang hari esok kurangi deh. Kenapa? Karena apa yang kamu takutkan tentang hari esok, ya, itu akan menarik energi yang sama hadir nantinya. Ya kalau kamu takut nanti besok atau overthinking kamu berlebihan ya, kamu suka berpikir negatif, ya kamu akan narik energi negatif juga. Akhirnya kamu selalu bertemu dengan orang bermasalah. Jadi hati-hati dengan dirimu. Kenapa? Karena banyak sih di antara Leo itu ya ini zodiak yang paling kuat juga sih. Energinya, auranya itu memang kuat. Aura spiritualnya, aura batinnya, kepekaannya, gitu juga nih. Ya Leo banyak yang bisa ngebaca atau ngebatin karakter orang juga ini Leo nih gitu loh. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu gitu loh. Kalau kamu negatif thinking, ya kamu kan ketemu dengan hal negatif juga. Jadi mulai saat ini mulai positifkan. Dan ya sepertinya untuk masalah karir lagi ya di sini, sorry lompat-lompat dikit. Ya tolong deh nantinya ya teman-teman semua, ketakutan kamu deh diapain. Kemudian kembali ke diri kamu lagi, ingat lagi, renungkan lagi. Satu sisi kamu butuh kerjaan, satu sisi kamu butuh duit di sini, ya. Jadi apapun situasi dan kondisinya, coba diolak-alik lagi, ya. Siapa tahu mungkin itu semua hanya pikiran kamu aja, kayak gitu. Kalau kamu ingin pindah kerjaan ya monggo silahkan, ya tapi menyesuaikan ya situasinya, menyesuaikan keadaan kamu nantinya dan yang kamu alami gitu. Kalau memang kondisinya ya jujur sih toksik banget ya, ya udah deh, kalau kamu memang ada batu loncatan ya untuk keluar aja sih. Kalau memang udah nggak kuat lur, ya capek sih kerja kayak gini tuh. Maksudnya ini bukan soal duit sih gitu ya, tapi mengenai lingkungan tadi nggak nyaman gitu loh, ya kan. Lanjut lagi di sini untuk Leo yang single. Ya untuk Leo sih sebenarnya hati-hati ya di sini ya lur ya. Gini sih, sorry. Leo di Juni untuk kamu yang single itu sepertinya lagi bad mood untuk buka hati deh. Ya kalaupun nanti Leonya ada chemistry sama orang, ya sepertinya itu hanya sekedar perasaan aja sih. Ya gitu, tidak untuk serius untuk Leonya gitu. Ya kalaupun ada yang mendekati Leo, ya Leonya welcome aja. Cuman ya itu tadi, Leonya kayaknya belum mau serius deh kalau masalah hubungan ya. Atau ketika kamu dideketin, ya Leo memang lagi nggak pingin buka hati sih sebenarnya di bulan ini. Karena banyak problem-problem pribadi dari diri si Leo itu sendiri yang lagi dalam proses penyelesaian, yang belum selesai juga. Jadi yang membuat perasaan si Leo-nya jadi nanti dulu ya masalah cinta gitu ya. Kemudian di sini bentar ya. Ku merindukanmu. Juni, siapa nih? Gini loh. Kerinduan ya.
seperti serba salah di sini rasanya. Ya ini untuk kamu yang di tahun ini ya, dari Januari ya, atau mungkin dari Desember kemarin yang putus sama pasangan kamu ya. Tapi kenapa? Entah kenapa. Perasaan emang nggak bisa bohong. Kadang itu masih ada keinginan sih, pengen ketemu, pengen kembali, pengen bersama dia. Tapi kamu sakit sama dia. Ini dilema. Siapa di antara kamu yang lagi dilema ini, Leo? Terus khusus untuk Leo yang single. Dilema, aduh. Kenapa ini? Perasaannya jadi serba salah. Ya. Pengen kembali, takut sakit. Nggak kembali, tapi pengen balik. Ini energi vice versa loh ya yang saya maksud, yang saya bahas. Bisa Leo, bisa mantan si Leo itu sendiri. Ya, saranku sih kalau ada di antara kamu yang masih terombang-ambing di dalam perasaan, masih maju mundur, ya, kadang masih ingat dia, masih kebayang tentang dia, ya kamu harus belajar tegas dengan hati kamu. Ya, lihat dulu. Kuncinya satu deh, kamu lihat fakta yang ada hari ini, artinya kondisi kamu saat ini gimana, apa yang kamu rasakan dalam hatimu, itu kamu ikuti. Ya. Kalau nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa negasin diri, ya sudah kamu bawa sembahyang aja dulu deh. Nanti juga kalau udah anteng, kamu bisa kok ya menentukan langkah kamu ke depannya untuk kembali sama dia atau tidak. Karena untuk kamu yang single, Leo, ini ada energi masa lalu, orang masa lalu, ya artinya tuh ya mantan tadi lah ya, ingin kembali tapi bimbang. Ini energi vice versa, bisa kamu bisa mantan. Oke? Saranku sih Leo, kamu fokus sama kerjaan aja dulu deh. Karir, cari duit banyak-banyak. Oke, untuk cinta-cintaan nanti deh. Ya kalau untuk mau dekat sama seseorang ya monggo silahkan. Ya mungkin bisa lebih kayak TTM atau sahabat atau apa gitu aja sih ya. Kalau masalah hati kayaknya nggak begitu banget sih. Nah, ini clue-nya lagi untuk Leo yang punya masih kebahas tadi ya, maksudnya tentang energi mantan ya. Ini keputusannya di akhir bulan. Tanggal-tanggal ntar ya. 22 ya, sorry. 22 sampai akhir bulan Juni itu ada petunjuk nantinya. Oke. Kalau memang dia jodohmu, dia akan kembali sama kamu. Itu aja clue-nya. Tapi kalau dia bukan jodohmu, yaudah kamu harus ikhlasin. Oke. Nah, lanjut. Leo, hubungan di Juni, hati-hati. Ini rawan konflik hubungan kamu di Juni. Saya belak-belakan aja sih ya. Sorry, saya bukannya nakut-nakutin atau apa ya. Saya enggak sih ya. Saya cuma ngomong apa adanya aja sih. Dan ini bisa jadi gambaran kamu. Dan kamu kalau udah tahu ya, kamu harus menghindari atau apa gitu loh maksudnya. Jadi di Juni, hati-hati ya. Ini masalah komunikasi lagi. Satu, komunikasi sudah saya bahas tadi di awal. Yang kedua, ini adalah perubahan sifat dari pasangan kamu sendiri yang notabene jujur sih memang ini bener-bener usil gitu, dimana pasangan kamu ini kadang itu apa ya, sorry ya, contoh nih kayak NPD atau punya kepribadian ganda atau yang moodnya berubah-ubah gitu. Hal kecil digali-gali nih, hal kecil diingat-ingat terus nih, capek Leonya mah. Ya yang sudah ya sudah lah gitu. Oke, terima kasih dulu ya. Untuk hubungan Leo, tolong masa lalu nggak usah dikupas-kupas. Ya, udah berlalu kok. Nggak usah diinget-inget, nggak usah diungkit-ungkit. Ini di bulan ini nih, kalau ada yang suka ngungkit-ngungkit, aduh hubungan lo akan pecah nih. Jujur aja sih, di sini ada masalah sifat dan capek banget sebenarnya masalah sifat ini. Ya, oke. Dan masalah komunikasi ya juga harus diperbaiki, banyak harus diperbaiki di sini di Juni. Dan hati-hati kamu di bulan Juni ini teman-teman Leo,
untuk kamu yang punya pasangan, ini rawan ribut, ya, berantem, sering berantem nantinya. Ya nggak sering-sering banget sih, cuma nanti kamu amati sendiri ya, cuma tak kasih gambaran aja. Hati-hati, kamu rawan berantem. Kenapa? Ya, ini energi vice versa sih, bisa Leo, bisa pasangan Leo, yaitu sifatnya sensitif. Ya, moodnya berubah-ubah. Kemudian komunikasinya nggak nyambung, membingungkan, capek. Ya, sensitif pula. Orang ngomong apa, dia ngomong apa. Hal kecil diungkit-ungkit nih. Aduh. Oke, hal-hal kayak gitu udah mulai kurangin aja lah. Jadi saranku sih untuk Leo untuk Leonya sendiri sih, ya semoga aja bisa ngalah ya. Ya semoga aja bisa ngalah, dan kamu bisa nasihatin pasangan kamu tapi dengan intonasi, ya, dengan nada suara yang bagus, dengan ketenangan dulu. Kamu jangan kebawa emosi ketika kamu mau nasihatin pasangan kamu. Tapi ya itu tadi sih, kadang pasangan si Leo ini susah dinasihati. Itu sih. Ya untuk awal bulan ya, untuk Leo itu sendiri memang cukup kerasa ujian tentang kamu dan dia. Karena lagi-lagi Leo, cobaan kamu ya dari pasangan kamu sendiri. Cuman gejolak apapun itu ya, nanti di akhir bulan itu banyak kondisi yang akan membaik di situ. Gitu loh. Kemudian untuk hubungan Leo di sini, tolong deh kalau bisa ya, apa ya? Aduh, ini agak berat sebenarnya sih. Yaitu tentang, ya kalau kamu, saya minta tolong aja sih ya, siapapun itu sih di luar sana ya, entah itu Leo, entah itu pasangan Leo yang kepo ke sini, tolong kedewasaannya deh ya. Gitu loh, segala sesuatu bisa diselesaikan kok dengan kepala dingin. Bicaralah dengan baik-baik gitu, jangan gampang ngegas lah ya, jangan gampang sensi. Ini hubunganmu rawan loh nantinya bro. Oke? Ada yang akan putus hubungan di sini ya, karena mungkin udah capek banget sih. Dan di bulan ini Leo akan ngambil keputusan loh ya. Jadi kalau memang kamu ngerasa hubungan masih bisa diperbaiki, perbaikilah dulu sebelum terlambat. Di bulan ini Leo akan ngambil keputusan ya, pergi, putus, tidak akan bersama lagi karena udah capek bro. Tapi ya itu tadi sih, untuk yang sudah married, udah nikah, ya tolong deh, mau sekacau apapun, mau sehebat apapun badainya, perbaiki dulu ya. Nggak boleh langsung kabur-kabur, main pisah, main tinggal, main apa, nggak bisa kalau sudah nikah. Beda yang sama yang belum nikah. Kalau belum nikah, jalanmu masih panjang. Cuman itu tadi, masalah perasaan aja yang maju mundur ya kan. Maju mundur nih perasaan nih gitu. Udah deh, jadi gini sih ya, untuk Leo, dalam hubungan Leo, jujur ya, memang banyak gejolak bulan ini. Kamu hati-hati aja, terutama lisan, komunikasi dengan baik, kedewasaannya ditingkatin ya, dan ketenangan diri. Semoga kamu gak sensitif di bulan ini, semoga, amin ya, karena godaan kamu dari orang terdekat kamu sendiri sih. Dan ya di akhir bulan energinya tanggal 22 sampai ke akhir bulan, petunjuk, kabar, hal baik, hal positif, biar kamu rasakan sendiri. Kayak gitu. Kemudian saya mundur sedikit untuk Leo yang single. Ada yang ingin bertemu sama kamu, yang ingin ngobrol atau komunikasi sama kamu. Ini bisa energi mantan juga. Ya mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, atau ingin dia jelaskan, atau ingin dia selesaikan sama kamu. Ya
Semoga kamu kalau mau ketemuin ya temuin aja dulu sih gitu. Biar gamblang gitu sih ya. Biar lega, biar plong. Ya ketemulah gitu. Ya ngobrol gitu. Itu satu. Kemudian dalam sisi lain ada Leo yang mungkin ya lagi panas-panasnya ya di sini. Beberapa ya untuk di Mei atau April kemarin mungkin kamu ada konflik, terus kamu pisah sama pasangan kamu yang belum lama ini single ya, belum lama putus, mungkin baru beberapa bulan. Kamu sendiri ini di akhir bulannya, kalau nggak antara dua hal ya, kalau nggak kamu bisa ketemu secara tiba-tiba ya, bisa ketemu dari sosmed lah secara tiba-tiba. Yang kedua ada yang mau ngenalin atau dalam proses dikenalin gitu loh ya. Ya saranku jalanin dulu, komunikasilah dulu, ya berteman dulu, bersahabat dulu deh. Ingat Leo, jangan gampang kehanyut, jangan gampang kebawa perasaan sama orang. Walaupun orang itu notabene kelihatan baik dan bla 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 bla. Lur, oke? Aduh, pengen sih pewanjang banget aku ngobrol sama Leo ini, cuman kita masuk ke durasi sih ya. Selanjut lagi. Ntar ya, saya coba untuk dalami lagi. Aduh, Leo. Satu hal lagi ya, tak kasih tahu di sini untuk hubungan Leo, untuk Leo yang punya hubungan, hati-hati di sini. Ada seseorang yang akan hilang. Kalau nggak ngilang, nomornya diblokir nih. Suka ngeblokir nomor nih orang. Jadi gini sih, ada hubungan Leo ini, pasangannya tiba-tiba ngilang, ya, nggak ada kabar, tiba-tiba ngeblok nomor atau apa tanpa alasan yang jelas. Aneh sih, ya. Cuman kurasa itu nggak lama sih gitu. Toh ya juga nanti akan dibuka lagi bloknya. Ya di akhir bulan kemungkinan bisa ketemu atau ngobrol lagi di situ. Gitu sih. Leo, masalah komunikasi lagi untuk hubungan kamu Leo di sini. Tolong juga komunikasinya ya diperbaiki sekali lagi, saya tegaskan. Kemudian udah deh ya, jangan main blok-blokan lah ya, jangan main blok-blok WA lah gitu. Kalau ada masalah ketemu ngobrol, selesaikan, jujur, belak-belakan satu sama lain, tapi komitmen, nggak boleh emosi. Ya, ini hubungan Leo vice versa energinya. Gitu. Lanjut. Untuk Leo yang punya hubungan, tapi kamu lagi konflik, lagi ribut, lagi berantem sama pasangan kamu, tapi status kamu masih berhubungan sama dia, hati-hati. Di tanggal-tanggal 22-an sampai akhir bulan Juni, kamu akan menarik energi orang baru datang ke hubungan kamu yang lagi panas. Oke? Jadi ingat loh ya, energi orang ketiga. Saya nggak bisa nyebutkan ini selingkuh. No, saya nggak bisa sebutkan tentang itu. Cuman karena kamu sama dia lagi konflik, lagi ribut, lagi berantem, hawa panas kamu sama dia itu menarik energi orang ketiga. Oke, semoga kamu nggak kegoda. Karena ini godaannya sangat kuat sekali untukmu. Karena ini orang sefrekuensi samamu nantinya. Hati-hati lo ya. Jadi poinnya adalah ya kalau kamu memang masih punya pasangan, ya jangan sampai kegoda lah. Kalau emang nggak suka lagi sama pasangan, buat keputusan hari ini, selesaikan. Titik. Agar kamu bebas gitu loh maksudnya. Jangan sampai kamu sudah punya pasangan, gara-gara ribut, terus kamu cari kebahagiaan di luar, ya, aduh, kepiye gue jenenge, ya, jangan kayak gitulah kalau bisa. Oke, karena ini, jujur ini bisa nggoda kamu bener loh. Hati-hati lo ya. Hati-hati godaan orang ketiga untuk hubungan Leo. Hati-hati lo ya. Ini vice versa. Bisa Leo, bisa pasangan Leo ini. Gitu. Ya semoga masalah kamu cepat clear. Semoga kamu cepat berdamai sama dia. Ya, dan
Kamu jangan terlalu berpikir yang gimana-gimana. Tapi nggak tahu ya, Leo tegas banget sih bulan ini. Leo bener-bener tegas banget. AA BB. Jadi untuk hubungan Leo ya di sini, ya semoga sih bisa diperbaiki lah kalaupun ada masalah sih ya gitu. Karena ya itu tadi, ini sempat ada konflik. Kalau misalnya ada konflik bulan ini kemungkinan besar pergi hubungan ini gitu, akan putus hubungan. Kan itu tadi, Leo udah capek banget dengan segala sesuatunya, terus dianya nggak berubah-ubah, katanya berubah kok ya mancing-mancing terus. Capek nantinya. Kalau udah capek ya udah gimana lagi gitu ya. Itu. Jadi tolong deh ya, sekali lagi semuanya komunikasinya perbaiki. Kemudian terakhir, yang jelas ini hanya sebagai gambaran saja untuk kamu, bukan sesuatu hal untuk nakut-nakuti apa atau apa, enggak ya. Apakah ada sisi positif? Ya tetap ada, cuman tuh tadi clue-nya di akhir bulan sih. Hal baik apa ya saya nggak tahu secara pasti, kabar baik apa saya nggak tahu secara pasti, cukup kamu amati dan kamu yakini pasti ada kok petunjuk itu untuk kamu. Serius ya, serius. Wes kamu lihat sendirilah, semoga kamu peka. Ya harusnya peka sih wong Leo kok ya, gitu loh. Oke, ini yang bisa saya bahas untuk Leo, spesial banget. Jadi ini paling lama durasinya 37 menit nih. Oke, sorry ya kepanjangan gitu. Saking serunya sih ngobrol sama Leo itu gitu loh. Kita jumpa lagi the next time ya Leo ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Dan thank you untuk teman-teman yang sudah mau bantu like video ini. Thank you banget. Semoga rezekimu berlimpah. Amin. Oke, kita jumpa lagi next time ya. Bye-bye Leo semuanya.